Madura, kalau ke Bumi Madura, silakan ke kampus YIN Madura. Makanan khas Madura akan menunggu dan menggoda semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada dosen saya, Bapak Dr. Ahmad Rafiq, dan kakak kelas saya di Jogja, Kakak Sukron Afani, yang akan mendampingi para peserta untuk mendiskusikan soal. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kesempatan kali ini kita akan membahas tema yang sangat menarik. Baik, dalam kesempatan kali ini kita mengundang dua pemateri. Yang pertama yaitu Bapak Sukron Afani. Beliau adalah dosen ilmu Al-Quran dan Tafsir di YIN Madura. Yang saat ini Pak Sukron sedang menempuh studi S3 di UIN Sunan Ampel, Surabaya. Pemateri yang kedua, kita mengundang dari jauh-jauh dari Jogja, tapi tidak perlu pakai pesawat, cukup pakai daring saja, yaitu Bapak Ahmad Rafiq PhD. Beliau merupakan alumni dari studi jurusan Religious Studies di Temple University, Philadelphia, USA. Sekarang aktif di Sekretaris Prodi Sekretaris Asosiasi Ilmu Al-Quran dan Tafsir se-Indonesia. Beliau juga merupakan Kaprodi Studi Islam S3 di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Dalam hal ini saya berikan waktu pertama kali untuk Bapak Sukron Afani MSI. Apa enggak kebalik Pak Moderator? Bukan Pak Ahmad Rafiq dulu. Kalau dilihat Pak dari iya Pak. Takir. Iya Pak. Apa bukan Pak Ahmad Rafiq dulu karena beliau pembicara pertama? Karena tema yang lebih panas di Pak Rafiq nanti. Jadi yang urusan yang lebih panas-panas kita taruh lebih akhir, ya. Pak. Maksudnya agar waktunya lebih luas karena beliau yang diundang terutama. Kalau saya nanti ambil waktu asobah. Bagaimana Pak Moderator? Halal Pak Sukron. Ya, saya ambil waktu sisanya biar beliau dulu enggak terlalu lama menunggu Pak. Saya ambil sisanya saja. Oh, it's okay. Baik, yang pertama kita berikan kepada Pak Rafiq dulu. Jadi saya duluan jadinya Pak Sukron. Iya Pak, jenengan tamunya ini Pak. Oke. Enggak, saya kalau ke Madura tuh kayak pulang kampung juga. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Pimpinan Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah YIN Madura, kan bacanya Madura ya benar ya. Jadi gini, prinsipnya sederhana dulu. Jadi kajian-kajian tentang bagaimana orang berinteraksi dengan Quran di luar sekedar isu tentang bagaimana makna tekstual Quran dimaknai, itu sebenarnya sudah bertebaran di banyak tempat. Nah, karya-karya itu bertebaran banyak sebenarnya. Nanti belakangan lagi muncul. Lalu kemudian tahun 2006 di Jogja, itu kita sebenarnya ada beberapa orang, kita mulai duduk. Ada 3 orang seingat saya di awal itu. Lalu kemudian berkembang panjang. Kita ngobrol-ngobrol. Lah kajian-kajian ini di mana tempatnya di dalam studi Quran kita. Karena ternyata objeknya Quran, kajiannya tentang Quran, dan penjelasan memang ada yang nulis tentang ada Quran dan sebagainya. Tapi kita selama ini tidak pernah melakukan kajian itu. Padahal itu fenomena real di masyarakat, bagaimana orang bersentuhan dengan Quran. Selama kita bicara bagaimana caranya orang hidup dengan Quran, itu asumsinya asumsi normatif bahwa jadi kajiannya kajian normatif. Apa makna Quran, bagaimana mengamalkannya, lalu kemudian melakukan penilaian. Orang ini udah benar atau tidak. Sahan udah nikah teh. Yang sama realitasnya kan banyak sekali. Realitas yang ada. Kita selama ini tidak muncul dalamnya. Wah, muncullah diskusi panjang.
Akhirnya saat itu tiba-tiba muncullah ada istilah karena Rahman pernah bicara tentang living sunnah, lalu kemudian Barbara Metcalfe juga menyebut tentang living hadis. Oke, muncullah ide untuk menamai diskursus itu, disebut diskursus dengan living Quran, tanpa ada penjelasan terminologi saat itu. Diskusinya panjang saat itu, dan saya harus buka kartu. Saya termasuk orang yang sampai sekarang dalam tulisan resmi tidak pernah menggunakan istilah itu. Karena istilah itu memang debatable, challenging. Tetapi tidak bisa juga dinafikan istilah itu. Tidak bisa. Karena memang realitasnya di dalam diskursus sosiologis dan antropologis, istilah itu dipakai. Ada living Islam, ada living religion, pendekatannya sosiologis, antropologis. Tetapi dalam studi Quran memang orang tidak banyak menggunakan itu. Bahkan nyaris tidak ada. Itu yang kemarin didiskusikan di grup, makanya ada yang menyarankan dengan lift menggunakan past participle, menggunakan bentuk past participle. Oke, tapi nanti saya akan komentar lebih jauh. Tapi diskusinya itu penjelasannya, lalu kemudian di banyak kesempatan, walaupun judul undangan Living Quran, saya menghargai judul, saya pakai Living Quran, tapi nanti di dalam penjelasannya saya akan berikan klarifikasi praktis tentang istilah teknis yang sebenarnya lebih mudah digunakan untuk memahami. Lebih mudah, ada performasi, ada practical, ada functional, ada resepsi, ada beberapa istilah. Tetapi istilah itu memang ada di dalam diskursus sosiologi antropologi. Nah, oke, baik. Udah selesai, berkembanglah itu penjelasannya. Makanya di Jogja namanya Quran dan Sosial Budaya, mata kuliahnya. Tapi saya pergi ke Amerika, lalu kemudian balik lagi menjadi Living Quran gitu. Jadi saya di awal sebenarnya termasuk yang bukan tidak mengizinkan, tapi menurut saya perlu ada penjelasan terminologis, ada diskusi yang lebih mendalam terhadap terminologi itu. Tapi terminologi itu juga tidak bisa dikatakan salah, karena memang clear itu digunakan dalam disiplin sosiologi antropologi. Dengan pengertian yang slightly different dengan lived yang menggunakan past participle di dalam studi agama. Makanya kemarin diskusinya, sekalipun itu secara gramatikal, kalau dalam studi Quran dianggap problematik, tetapi dia sebenarnya punya penjelasan juga di dalam sosiologi antropologi. Oke, baik. Sudah bisa screen share belum saya? Prinsip dari living, jadi prinsip dari living itu sebenarnya kalau kita lihat dari konsep kunci tadi, itu ada pada performasi. Dan saya lebih sering menggunakan istilah performasi ini juga. Karena untuk apa? Untuk membedakan dia dengan fungsi yang lain dari teks, yakni fungsi informatif. Memahami makna itu informatif, melakukan sesuatu itu performatif. Tapi bisa jadi orang tanpa perlu memahami sesuatu, orang juga melakukan sesuatu terhadap teks. Jadi informatif itu prinsipnya adalah mencoba menemukan makna sebagai pesan dari sebuah teks lewat struktur atau sistem kebahasaan yang ada di dalam teks tersebut. Sebaliknya, performatif bicara tentang perilaku, tentang aksi, yang lalu kemudian lahir dalam bentuk-bentuk budaya, tradisi, ada di dalam ruang-ruang sosial. Nah, luarannya dari fungsi tadi, kalau fungsi performatif, itu biasanya kita ketemu tafsir. Dalam hadis itu ada syarah, ada ma'anil hadis, macam-macam. Nah, pada fungsi performatif, luarannya itu bentuknya tulisan, bacaan, yang bisa bacaan, sistem bahasa. Nah, lalu kemudian tulisan, bacaan, atau sistem bahasa ini dia bisa dibaca, bisa ditulis, bisa dipakai, dipraktekkan untuk tujuan-tujuan tertentu. Nyun samudra pangapunten, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan waktu kepada Bapak Syukron Afani. Terima kasih moderator, saya akan singkat saja karena tadi sudah dengan gamblang dijelaskan oleh Bapak Dr. Ahmad Rafiq, dan juga mungkin bisa dilihat materi beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Yang saya hormati Bapak Ahmad Rafiq, webinar IKT
Prodi IKT, Fakultas Usuluddin dan Dakwah YIN Madura. Dari banyak hal yang dijelaskan oleh Bapak Ahmad Rafiq tadi, saya mungkin tidak akan membahas masalah-masalah teoritis, tetapi yang berkenaan dengan pengalaman saya mencoba melihat bagaimana Al-Quran itu hidup di tengah masyarakat, setidaknya masyarakat Madura. Saya akan mulai dari, karena begini, living Quran itu saya sadari memiliki makna penting, terutama dalam konteks ilmu sosial dan budaya. Tetapi bagi praktisi ilmu Al-Quran dan tafsir, ada sedikit perspektif yang berbeda melihat fenomena living Quran ini. Bagaimana keseharian kita atau aktivitas kita begitu dekat dengan Al-Quran, dan kita dapat merasakan banyak sekali pesan yang fungsional dan inspirasional bagi kehidupan kita sehari-hari, tetapi dalam realitasnya seringkali kita lihat Al-Quran itu diperlakukan hanya sebatas hal-hal praktis, ya, atau dalam tanda kurung mungkin untuk kepentingan ritual, liturgi, kemudian juga tadi disebut oleh Bapak Ahmad Rafiq, medis healing, atau juga dalam tradisi pesantren itu lebih banyak untuk kepentingan medis. Misal kalau umpama kita kebetulan naik motor kemudian lupa bawa helm atau bawa SIM, kemudian di depan ada polisi, maka Ya. Mohon maaf, begini kondisi living jaringan di daerah. Teruskan, orang pesantren tadi nyampe di helm, Pak. Banyak sekali memanfaatkan ayat-ayat Al-Quran untuk kepentingan praktis. Kalau boleh saya ulang tadi, bahwa ada ada polisi biasanya ayat bagian dari surat Yasin, wa ja'alna min baini aydihim saddaw wa min khalfihim saddaw wa usyainahum fahum la yubsirun. Agar kita lolos dari razia polisi, itu ada yang manjur, ada yang tidak manjur juga. Saya akan mulai dari begini. Al-Quran itu mendeklar sebagai kitab petunjuk. Jadi umpama dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas, atau dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin, artinya kitab petunjuk. Tentu saja kitab petunjuk yang dimaksud memang bisa jadi petunjuk inspirasional atau petunjuk operasional. Tetapi mengingat bahwa Al-Quran itu tibyan likulli syai', maka sebenarnya Al-Quran itu diturunkan memang untuk dipahami, dimengerti, diamalkan. Gitu. Nah, di sisi Al-Quran adalah kitab suci, tapi di sisi yang lain Al-Quran adalah di satu sisi Al-Quran kitab petunjuk, di sisi yang lain Al-Quran kita yakini sebagai kitab suci. Sebagai kitab petunjuk tentu saja kita harus gunakan sungguh-sungguh untuk mendapatkan petunjuk dari Al-Quran. Tetapi di sisi yang lain sebagai kitab suci, ini saya kira yang memang buat Al-Quran lebih hidup
secara praktis di tengah-tengah masyarakat untuk kepentingan-kepentingan seremonial atau juga medis, bahkan megis, daripada umpama kalau dalam istilah Pak Ahmad Rafiq tadi dikaji secara informatif. Nah, saya kira kondisi ketika kita melihat bagaimana Al-Quran hidup di tengah masyarakat ini lebih banyak dari aspek Al-Quran sebagai kitab suci daripada sebagai kitab petunjuk. Ya, ada beberapa hal temuan saya di lapangan dalam penelitian yang saya lakukan beberapa saat yang lalu. Bagaimana beberapa responden, banyak responden dari berbagai kalangan ketika saya tanya, mereka dengan yakin bahwa Al-Quran itu memang kitab petunjuk. Sebagai kitab suci, mereka rata-rata menjawabnya jelas itu adalah kitab suci. Tapi ketika mereka menyebut bahwa Al-Quran kitab petunjuk, kemudian saya tanya, apa kira-kira yang dapat Anda dapatkan dari Al-Quran sehingga Al-Quran mendrive cek. Ya, sudah, Pak. Ya, sudah. Nah, daripada ini mati lagi, maka mungkin bagi saya akan agak ringkas saja kepada masalah bahwa begini. Sekali lagi, kajian Living Quran ini memang penting untuk memotret kondisi sosiologi beragama masyarakat gitu. Tapi untuk kepentingan Al-Quran dan tafsir itu sendiri agak mengecewakan. Karena kita tidak melihat hadirnya Al-Quran sebagai kitab petunjuk, kecuali sebagai kitab suci. Yang kemudian tadi hanya cukup dibaca malam Jumat Yasinan atau pada ritual-ritual seremonial untuk qiraatul Quran dan lain semacamnya, atau pesan ibu kepada anaknya untuk membaca surat An-Nas 7 kali atau surat Al-Falaq 7 kali sebelum tidur. Tapi melihat bagaimana Al-Quran yang ayatnya 6.236 ayat itu betul-betul nyata hadir di tengah kehidupan masyarakat Muslim, setidaknya di Madura, secara real yang kami lakukan penelitian, kami tidak mendapatkan itu. Jadi itu kondisinya. Jadi sekali lagi, Living Quran itu menampilkan Al-Quran dari aspek-aspek praktis dan pragmatisnya saja. Nah, sehingga kemudian kehadiran prodi ilmu Al-Quran dan tafsir umpama melihat atau menyikapi perkembangan masyarakat dalam menghadapi Al-Quran itu tentu saja butuh tantangan. Bagaimana kemudian Al-Quran itu betul-betul menjadi petunjuk gitu. Kalau ini tidak bisa dilaksanakan, maka utopis kemudian ada gium ar-ruju' ilal haq, kembali kepada Al-Quran dan tafsir itu. Sehingga kemudian ada anggapan bila kajian Living Quran itu merupakan kajian yang mengembangkan sikap relativisme terhadap Al-Quran, karena memang terutama berkaitan dengan kepentingan kajian-kajian sosiologis atau antropologis, kata Bapak Ahmad Rafiq tadi. Jadi kajian Al-Quran, Living Al-Quran itu dinilai merayakan keragaman terhadap Al-Quran yang di dalamnya syarat dengan bid'ah dan penyimpangan kalau dalam terminologi kelompok tertentu. Kajian Al-Quran itu kemudian dianggap sebagai kajian yang mempermaklumi kondisi historis daripada fenomena-fenomena yang menyimpang menurut tuntunan normatif.
potret-potret ekletisme antara tradisi dengan ritual-ritual menggunakan Al-Quran yang digambarkan oleh kajian Living Quran secara emik ala fenomenologi, dinilai membuat pengkajiannya tidak memiliki keberpihakan pada ajaran normatif Al-Quran yang benar. Karena fenomenologi sebagai pendekatan, maka memang kebenaran itu ada pada struktur kesadaran subjek, bukan pada bagaimana seharusnya Al-Quran diamalkan. Nah, tapi sekali lagi memang Living Quran itu kajian yang tetap menarik bila dilihat dari kacamata sosiologi ataupun antropologi untuk melihat seerat apa, seintip apa, dalam bentuk yang bagaimana, dan dengan pengaruh yang bagaimana Al-Quran itu kemudian terjalin hubungan dinamis tadi menurut Bapak Ahmad Rafiq dengan masyarakat Muslim sebagai usernya. Nah, sebagai apa namanya, sebelum ini putus lagi, maka barangkali saya akan langsung saja melihat bahwa masyarakat kita ini sebenarnya masyarakat fikhiyah daripada masyarakat Quraniyah, di mana Al-Quran itu tidak dapat langsung menjadi role model. Tidak bisa langsung menjadi role model kehidupan, melainkan selalu dengan bantuan nalar fikih. Masyarakat itu lebih siap mendengarkan penjelasan status hukum halal, haram, sunnah, makruh, dan mubah daripada umpama mendapatkan penjelasan-penjelasan kandungan Al-Quran yang filosofis, yang misal mencerdaskan. Ya, itu kecuali kemudian mendapatkan penjelasan tentang khasiat-khasiat Al-Quran secara magis, itu memang akan banyak. Kemudian kenapa menjadi demikian? Masyarakat kita ini adalah masyarakat fikhiyah daripada masyarakat Quraniyah. Yang pertama karena memang kuatnya kultur pendidikan keagamaan kita dengan pengajaran hukum Islam yang dominan. Kemudian keterbatasan mengakses bahasa Al-Quran secara langsung. Tentu terjemah Al-Quran dan tafsirnya banyak dan akan terus bertambah banyak di era disruption digital ini. Tapi tetap saja terjemah dan tafsir itu bukan Al-Quran. Jadi rasa bahasa Al-Quran tidak dapat diserahkan pada terjemah dan tafsir. Maksudnya akan sulit memang melihat fakta Al-Quran itu sebagai betul-betul hudan linnas. Jadi Al-Quran nanti lebih banyak akan dilihat sebagai kitab suci, ya, daripada sebagai kitab petunjuk. Apalagi di cover-cover Al-Quran itu ditulis surat Al-Waqi'ah itu la yamassuhu illal mutahharun, yang lengkapnya itu innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun tanzilum min rabbil alamin bihadzal hadits antum mudhinun. Sehingga Al-Quran selalu pasti ditaruh di atas lemari, ya, dibaca dibuka hanya pada malam Jumat atau untuk rutinan membaca atau menghatamkan Al-Quran, daripada umpama dipahami ayatnya dan kemudian dioperasionalkan dalam kehidupan kita sehari-hari umpama. Nah, jadi ada yang apatis bila kajian Living Quran itu menghasilkan hal-hal baru, gitu. Sehingga ada di satu universitas itu, satu kampus gitu ya, itu kemudian apa ya? Makna penting. Baru kan baru webinar Bu. Yang lainnya salah. Makna penting Living Quran karena memang nanti hasilnya hal-hal yang bersifat praktis dan pragmatis daripada umpama menggali, ya, kekayaan Al-Quran. Walau kana al-bahru midadan li kalimati rabbi dan nafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada, akan terpenuhi karena memang Al-Quran lebih
oleh masyarakat digunakan untuk kepentingan-kepentingan pragmatis. Kemudian memang sekarang ini ada fenomena menarik. Saya kira itu juga bisa menjadi bagian dari kajian Living Quran mengenai maraknya penghafalan Al-Quran. Maraknya penghafalan di mana-mana sekarang lembaga-lembaga banyak membuka tahfidzul Quran. Tapi apakah itu menandakan hidupnya Al-Quran? Kalau disebut sebagai tanda semaraknya Al-Quran dibaca di mana-mana jelas iya. Tetapi tanda akan dipahaminya Al-Quran dan diamalkan sesuai semangat Al-Quran itu diturunkan, kita perlu mengamati perkembangannya. Namun selama penghafalan Al-Quran itu hanya menjadi tujuan penghafalan saja, maka kita tidak dapat berharap lebih dari sekedar semaraknya pembacaan Al-Quran sebagai fakta Living Quran level liturgis seremonial. Tetapi bila tujuan penghafalan Al-Quran merupakan wasilah, media untuk memahami pesan-pesan agung Al-Quran dan mengelaborasinya untuk membangun peradaban dunia, maka maraknya penghafalan Al-Quran merupakan tanda paling jelas dari Living Quran yang menurut saya itulah yang sebenarnya. Jadi akhirul kalam saya mungkin sebelum dilanjutkan ke diskusi, saya ingin menutup dengan bahwa selama kajian Living Quran ini masih berkutat pada hal-hal yang sifatnya nanti praktis, kemudian praktis yang di situ bersifat seremonial, bersifat medis, bersifat magis, maka untuk kepentingan akademis sudah tidak menarik lagi, meskipun secara de facto Al-Quran mungkin masih akan terus seperti itu kondisinya di tengah masyarakat kita, karena memang masyarakat kita bukan masyarakat Quraniyah, tetapi masyarakat fikihiyah. Mungkin istilah saya kurang tepat, tapi kurang lebih begitu hipotesis saya. Saya kira demikian Bapak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab satu-satu, pas saya kasih Pak Sukron sebagian dan Pak Sukron jawab sebagian, nanti bantu saya. Tetapi penjelasan itu sendiri dalam konteks studi agama dia penjelasan yang tidak normatif. Jadi, nah persis seperti yang dibilang Pak Sukron tadi, ini ada yang menarik ini sebenarnya, melanjutkan penjelasan Pak Sukron tadi. Kalau kita lihat dengan baik-baik, definisi Quran itu punya dua wilayah yang berbeda. Satu, ada definisi Quran yang self-referential dengan Quran. Self-referential itu ada dalam Quran sendiri. Apa itu? Hudan. Quran itu petunjuk. Tetapi ada definisi yang dikonstruk oleh para ulama. Hudannya hilang. Hudannya hilang. Yang lebih menonjol, scripture-nya tadi, kitab sucinya. Dan itu definisi yang ada di kitab-kitab. Menariknya, bagian paling menarik, saya berkali-kali bolak-balik. Justru kalau baca Al-Itqan fi Ulumil Quran, ini kitab babon, orang ketemu definisi. Karena memang definisi yang selama kita kenal itu konstruktif, dan dia benar seperti bilang Pak Sukron tadi, dia to some extent berbeda dengan definisi yang self-referential di dalam teks. Karena kalau yang referensi sendiri di dalam teks Quran, itu kan Quran itu petunjuk. Petunjuk, rahmat, obat, kan begitu. Tetapi kalau di dalam definisinya, enggak. Kalau definisi yang dikonstruksi, itu kan Kalamullahul munazzal ala sayyidina Muhammadin biwasitati Jibril al-matlul mutawatir al-muta'abbadu bitilawati al-muftatahu bil Fatihah wal muftatahu bin Nas baina daffatayil mushaf dan seterusnya. Apalagi ada kata-kata apa al-muta'abbad bitilawati. Wah, udah. Itu performatif sekali definisi itu. Sangat performatif. Matlul mutawatir itu performatif, tidak informatif. Lalu baina daffatayil mushaf itu performatif, tidak informatif. Jadi di definisi itu nggak ada sisi informatifnya. Untuk Living Quran sendiri, kajian-kajiannya itu kan berpusat produksi Living Qurannya itu kan kiblatnya Jogja, UIN Sunan Kalijaga. Dan secara textbook disebut bahwa pendekatan yang digunakan itu fenomenologi. Ya, fenomenologi. Karena memang ingin melihat bagaimana seorang Muslim menghayati, memahami ya
Kata memahami ini sebenarnya kalau disebut tadi makna, dalam Living Quran yang saya temukan di lapangan itu bukan makna dalam teksnya itu, tapi makna yang di luar teks. Sehingga ketika ditanya Qul a'udzu birabbil falaq itu maknanya apa, ya maknanya agar kalau dibaca pada saat maghrib agar terhindar dari gangguan jin dan setan. Jadi bukan makna langsung, tapi makna yang dibuat sebagai bagian dari dampak atau efek dari membaca umpama surat Al-Falaq yang diyakini itu. Semula fenomenologi saya kira memang begitu. Tapi kemudian saya memahami bahwa yang cocok itu bukan fenomenologi, tapi memang sosiologi. Karena apa? Pengetahuan masyarakat tentang khasiat ya kemudian juga Quran healing lah gitu, bacaan-bacaan ayat Al-Quran itu mereka dapatkan dari pengetahuan sosial atau pengetahuan yang memang umum populer berlangsung di satu masyarakat gitu. Sehingga kalau toh pun mereka ditanya khasiatnya, mereka menjawab itu berdasarkan informasi yang sudah ada. Jadi Living Quran itu memang yang cocok kalau dilihat dalam perspektif sosiologi. Ketika sebelumnya banyak dalam buku-buku yang mengupas, membahas tentang penelitian atau kajian Living Quran itu lebih banyak pendekatan yang semestinya digunakan untuk fenomenologi. Tapi kemudian seiring perkembangan saya melakukan penelitian sendiri, ternyata memang ya itu fenomena sosial gitu ya, daripada fenomena personal umpama. Karena setelah didalami lebih jauh, ya mereka tidak mengetahui, yang mereka memang hanya meyakini bahwa itu khasiatnya, gitu saja. Jadi mereka baca khusyuk ya dengan harapan sebagaimana yang mereka inginkan ketika membaca itu agar selamat atau agar bisa mengirimkan pahala kepada yang dikubur umpama dengan baca surat Yasin atau baca surat yang lain umpama. Nah, itu. Jadi pendekatan sementara yang populer itu fenomenologi, tapi kemudian saya melihat setelah saya melakukan sendiri penelitian itu yang cocok saya kira sosiologi. Ini buktinya. Umpama ada ayat Al-Mujadilah ayat 58. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat itu dipahami by teknis itu bertentangan dengan aspek informatif normatifnya gitu secara teknis tafsiriyah. Sekarang begini, ayat yarfa'illahu alladhina amanu umpama di Madura itu sangat populer. Hanya dipotong di ayat yarfa yang jawab dari amr wa idza qilan suzu fan suzu umpama. Itu dipotong yarfa'nya saja. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ada di backdrop acara-acara panggung, ada di kutipan-kutipan ayat saat sambutan lepas pisah siswa, umpama, yang di situ dimaksudkan untuk memberikan motivasi atau mendorong anak didik atau siapa saja masyarakat bahwa orang yang mencari ilmu itu akan mendapatkan kemuliaan. Itu hidup lestari di tengah masyarakat, potongan ayat Al-Mujadalah. Padahal sebenarnya itu berbeda jauh kalau umpama ayat itu dibaca secara utuh dari idza qila lakum tafassau fil majalis wafsau yabsila, apalagi melihat konteks turunnya umpama. Jadi secara teknis ulumul Quran itu yang begitu cukup bermasalah sebenarnya, karena memang kemudian membuat ayat yarfa itu maknanya menjadi kurang lebih tidak seperti misal yang ingin digambarkan kalau kita melihat asbabun nuzul atau konteks ayat secara utuh. Lalu bagaimana ayat yarfa itu menjadi populer? Ya, populer secara sosial, gitu, secara sosiologis, gitu. Kalau ditanya yang bikin background kenapa ayat yarfa tidak dikutip utuh satu ayat dari ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum ke belakang sampai yarfa itu, ya mereka menganggap itu yang sudah populer. Dan kebetulan memang di kitab-kitab yang cukup banyak dipelajari di kalangan pesantren misal,
di Ihya Ulumuddin itu memang hanya dibahas terpenggal di yarfa. Kemudian di kitab Adabul Muta'allimnya Adabul Alim wal Muta'allimnya Hadratus Syekh itu juga dibahas terpenggal sampai hanya di yarfa-nya saja, tidak dibahas, tidak dibahas utuh. Padahal itu akan mendapatkan kesan yang berbeda kalau mengikuti teknis penafsiran standar menafsiri ayat secara utuh. Tapi ya itulah kondisi real di tengah masyarakat, bagaimana ayat yarfa'illahul ladzina amanu minkum hidup di tengah-tengah masyarakat. Saya kira itu Bapak moderator. Pak Takin. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, itu saja. Alhamdulillahirabbil. Kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, kami mengkondisikan untuk sesi pertama diharap semua kamera dihidupkan. Sekali lagi Bapak Ibu. 1, 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Ahmad Rafiq disebut grup-grup itu grup apa Pak? Tidak masuk. Tidak masuk Pak Sugron. Lendak saya kan ada di grup AIAT Pak. Terus saya kira di grup Prodi ya. Oh, saya kok di sana. Pantesan saya yang mancing-mancing kok nggak ada yang terpancing, Pak. Birokrat semua berarti di sana, Pak. Bukan. Pejabat itu isinya. Saya karena orang ayat-ayat nemenin para pejabat gitu ya. Saya mancing-mancing jadi nggak enak saya karena kok nggak ada diskusinya grup AIAT itu gitu, Pak. Sepi gitu. Untuk senior Pak Sukron. Kalau yang diajak isinya senior-senior. Diskusinya panas menggunakan istilah. Nggak ada yang merespon. Oh ternyata itu para pembesar berarti. Besar. Saya ucapkan dulu selamat Pak Dr. Malhum ya. Lagi belajar tuh ke Pak Fatih.